Tim 11 ajak tutup TPL akhirnya sampai di Istana Negara dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat 6 Agustus siang. Togu Simorangkir, penggagas Tim 11 ajak tutup TPL, menyerahkan dokumen berisi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PT TPL. Berikut wawancara kami selengkapnya dengan Togu Simorangkir. Ya, Bang Togu, Tim 11 telah bertemu dengan Presiden. Apa yang disampaikan? Oh, langsung ke sini ke orang baru tenang. Ya luar biasa. Artinya setelah 44 hari kita berjalan dan kita dihadang polisi, terus kita 9 hari menunggu dan akhirnya hari ini Bapak Jokowi menerima kita perwakilan dari Tim 11 dan menurut saya itu juga representasi dari Aliansi Gerak Tutup TPL dan masyarakat kita dari Tanah Batak gitu. Jadi ya tadi saya kasih satu dokumen yang bukti-bukti lah 30 tahun dosa-dosanya TPL yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari Aliansi Gerak TPL. Ada juga tadi dokumen dari petisi change.org tentang bahwa ada 18.000 orang sudah menandatangani untuk TPL. Intinya tadi ya ada poin-poinnya sebenarnya yang kita bicarakan dan banyak sekali hal-hal yang membuat Pak Jokowi terkejut sebenarnya. Jadi banyak hal yang dia tidak tahu selama ini kalau faktanya seperti yang tadi aku sampaikan. Tapi yang pasti tadi kami hanya berdua bicara empat mata. Ketika dia butuh ajudan, dia akan pencet bel, ajudan datang, kami diam, ajudan pergi dan kami berbicara. Jadi ya dari jam 3 pagi sampai tadi jam setengah 11 itu memang bebannya berat kali. Ketika melangkah ke pintu ruang kerja beliau pun itu berat sekali gitu, karena kenapa harus satu orang? Itulah itu. Boleh. Baru sarapan aku ini. Baru sarapan. Boleh Bang sebutkan mungkin sedikit saja dokumen yang diserahkan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk berkaskah berfisik kertas atau dalam bentuk dokumen video, dokumen foto, atau dalam bentuk file atau dalam bentuk apa Bang? Tadi dokumen dalam bentuk ini ya, dokumen lah gimana sih? Pakai folder gitu. Oh. Ada 69 halaman yang disampaikan. Jadi pada dasarnya Bapak Presiden menyatakan saat ini belum bisa menutup TPL karena dia perusahaan terbuka, tapi akan mempelajari bukti dokumen yang kita serahkan. Dan beliau kan harus kita luruskan seperti ini gitu. Tidak semerta-merta setelah pertemuan TPL dan next ditutup, kan tidak seperti itu gitu. Ini prosesnya masih panjang. Perjuangan kita baru kita mulai. Tinggal diperlukan sebenarnya konsistensi kita untuk ini gitu. Jadi tapi banyak sekali hal-hal yang membuat Pak Presiden tidak tahu, seperti dia mengira selama ini TPL itu hanya mengambil pinus. Aku katakan tidak, hutan alam diambil, terus ditanamin aminjon diambil, tanaman pohon-pohon endemik di Samosir itu juga banyak yang diambil, dan itu diganti dengan eukaliptus. Dia tercengang, beliau tercengang. Terus pemerintah akan mengeluarkan 25.000 hektar hutan adat. Jadi tadi Pak Jokowi sudah menyerahkan ke aku, menunjukkan kepada aku 5 SK hutan adat dan 10 SK hutan adat lagi akan beliau janjikan tadi sama aku akan selesai bulan ini. Itu yang poin kedua. Poin ketiga, tadi aku juga katakan, Danau Toba sebagai KSPN, pemerintah sudah menggelontorkan uang begitu banyak untuk membangun pariwisata Danau Toba, itu tidak bisa sejalan dengan aktivitas perusahaan lingkungan gitu. Jadi mohon dipertimbangkan kepada Bapak Presiden untuk membuat skala prioritas dalam pembangunan di Danau Toba. Yang berikutnya tadi aku sampaikan juga tentang keramba jaring apung.
Dan beliau sangat terkejut kalau ternyata yang di Danau Toba itu milik perusahaan, karena selama ini dia berpikir itu milik rakyat. Dia bilang, Pak Togu, saya nggak berani untuk punya rakyat. Pak, itu punya perusahaan, 2 perusahaan besar di Danau Toba. Beliau sangat terkejut. Jadi selama ini sepertinya informasi yang sampai ke beliau itu tidak lengkap ya. Dan tidak Itu yang sesuai membuat fakta ya. sebenarnya yang aku yakinin kenapa sih kita tim 11 bersikukuh dan aliansi Gerato TPL ini harus bertemu dengan presiden. Karena kita yakinin banyak hal-hal yang beliau tidak tahu. Beliau tidak tahu masalah inti di Danau Toba itu apa. Karena kalau beliau datang, Bapak Presiden datang kan semuanya dipoles. Ya. Jadi ketika tadi itu banyak terkejutnya gitu. Dan yang poin berikutnya, Bapak Presiden mengajak kita tadi tim 11 dan masyarakat adat untuk menanam pohon. Jadi beliau nanti akan datang ke kita bulan November atau Desember, kita akan menanam pohon bersama dengan Bapak Jokowi di lahan-lahan kritis, dan nanti juga akan ada program-program pemerintah untuk merehabilitasi lahan. Tadi Bapak Presiden bertanya, pohon apa Pak Togut? Saya bilang, ya pohon buah, bagot, pohon aren, dan kita tetap bisa minum tuak, dan pohon-pohon endemik lainnya dari sekitaran Danau Toba. Jadi tadi dikasih waktu sebenarnya 30 menit, tapi kita asik ngobrol 4 mata, dan itu hampir 50 menit tadi kita ngobrol. Untuk yang 25 hektar tadi Bang, itu di mana? Kenapa? Yang 25 hektar yang telah dikeluarkan Pak Presiden. Kenapa? Untuk yang 25.000 hektar Bang, Iya, itu di mana? Di Toba kah atau di tanah adat di luar Toba? di tanah adat di sekitaran yang kemarin. Di Yang Toba ada di ya? Kaput, ada di Simalungun, ada di Toba, Di kawasan gitu. Danau Toba. Jadi ada 15 komunitas adat. Tadi dokumen yang aku pegang itu Panduman Pitu Huta itu sekitar 4.000-an hektar itu akan dikeluarkan. SK-nya tadi sudah ada, tapi akan diserahkan nanti secara langsung itu ke masyarakat adatnya gitu. Tadi Pak Jokowi hanya membuktikan kepadaku kalau pemerintah sudah mengambil langkah-langkah untuk bagaimana tanah-tanah adat yang berhubungan dengan TPL itu bisa dikeluarkan. Soal Natumika Jadi gimana artinya Bang? begini, artinya pertemuan hari ini kan masih pertemuan pertama gitu. Ya. Kita akan masih melakukan lobby-lobby panjang lagi ke depannya. Kita masih akan melakukan perlawanan yang elegan ke depannya. Perjuangan ini masih panjang gitu. Jadi ketika tadi pun Pak Jokowi sudah mengatakan 5 SK sudah keluar dan 10 akan menyusul bulan ini, menurut aku itu sudah sebuah langkah positif. Dan beliau, Bapak Presiden juga akan memberikan sanksi kepada TPL dari hasil tim yang akan dibuat, yang sudah dibuat, yang sedang bekerja. Beliau menunggu hasilnya dan akan ada sanksi. Sanksinya apa? Tadi beliau tidak sebutkan, mungkin bisa administrasi, bisa apapun gitu. Ya, mari kita berpikiran positif, karena memang ini ya TPL sendiri sudah 35 tahun gitu di Toba. Kita tidak bisa menyelesaikan ini dalam pertemuan setengah jam. Jadi ya mohon kita tetap berpikir positif, pemerintah akan menyelesaikan ini, akan memberikan yang terbaik untuk Danau Batak dan Danau Toba, dan ya harus tetap optimis gitu. Dan tadi juga aku menyampaikan kepada Pak Jokowi, ya saya berdoa untuk teman-teman yang di Toba Pabestari yang bekerja ini hidupnya bisa lebih baik ketika TPL itu tutup nanti. Seperti itu. Nah, soal yang di Natumika Bang. Menurut aku sih auranya positif ya, auranya positif. Ya, apakah Natumika termasuk dalam 25.000 hektar? Sedikit saja mungkin barangkali ada Abang lihat sedikit dokumennya tadi. Dokumen yang tadi 5 belum ada. Yang 5 tadi belum ada, tapi kan ada 10 dokumen lagi. Ya. Ada 10 dokumen lagi dan Pak Jokowi kan tidak hafal. Ya. Gitu. Jadi tadi sebelum aku duduk pun langsung bilang, apa kabar Pak Togu, katanya. Waduh, kabar Pak, orang udah deg-degan dari jam 3 pagi, cuma dia santai aja jawab, apa kabar Pak Togu ya Pak. Nggak tahu Pak Presiden yang dari jam 3 pagi udah mulas gitu kan.
Nah, sedikit Bang. Saat tadi Abang berbicara bahwa beliau kaget, Pak Presiden kaget soal TPL, soal keramba jaring apung. Kagetnya seperti apa? Sampai mengerutkan dahi kah? Atau Ya, ya, ekspresifnya gimana? Boleh ya. ceritakan sedikit Bagaimana Bang? ekspresi kaget ya, kayak dia mengerjakan dahi gitu. Saya nggak tahu kalau itu punya perusahaan. Saya nggak tahu. Saya pikir TPL selama ini hanya ngambil pohon pinus. Dan beliau bertanya, TPL ini sejak kapan ya Pak Togu? Dari 86 Pak. Ini yang namanya dulu Inderayon ya? Iya Pak. Ya kan ini udah ditutup waktu zamannya Habibie. Jadi beliau Pak Jokowi ini taunya Indorayon, sama seperti masyarakat kita di Tapanuli gitu, sampai si Piro kemarin nggak tahu orang itu TPL. Iya kan? Berarti Taunya Indorayon. secara lebih jelasnya untuk dua perusahaan itu TPL dan keramba jaring apung, Pak Presiden bisa kita katakan buta informasi. Buta informasi. Oke. Ketika tadi pun ketika beliau tadi mengatakan ya ini kan TPL perusahaan TBK ya, aku juga baru tahu berapa persen sih sebenarnya sahamnya yang dimiliki masyarakat kan gitu kan. Tapi aku bilang ya ini pertemuan awal lah. Namanya kita bernegosiasi kan, namanya kita berdiplomasi. Jadi menurut aku ketika 25.000 hektar pun keluar itu kan sudah sinyal positif, itu perlahan. Kita nggak bisa langsung main gebrak, langsung harus tutup semuanya segera, sesingkat-singkatnya mungkin. Ini kan akan ada evaluasi. Jadi menurut aku kita akan terus bergerak, kita akan terus melakukan apa ya, mengungkap bukti-bukti ya sampai sebenarnya ya terus sampai benar-benar mata hati pemerintah itu semakin jelas terbuka gitu. Jangan menyerah. Perjuangan ini baru dimulai. Dan ini akan terlihat nanti siapa yang konsisten. Siapa yang asal-asalan. Oke Bang. Tadi Abang bilang Pak Jokowi langsung mengakui bahwa menutup TPL itu bukan hal yang mudah gitu. Ya, karena dia TBK. Perusahaan terbuka kan karena sudah di bursa saham. Ya. Jadi tidak semerta-merta mudah. Jadi memang harus ada, ya itu dia bilang tim kan sudah dibentuk. Kita tunggu hasil dari tim. Yang pasti akan ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada TPL bila dia melanggar aturan-aturan yang ada. Oke. Baik. Sekarang keinginannya satu tahap sudah tercapai, sudah ketemu Pak Presiden. Kapan balik dari Jakarta, Bang? Teman-teman masih mau ketemu dulu keluarganya masing-masing. Jadi mulai besok kita bebas. Sudah, karena selama belum ketemu istana kemarin 9 hari tidak ada yang boleh ketemu keluarga. Itu memang benar-benar aku strict di situ. Kalaupun mau ada keluarga ya silakan datang ke apartemen kita, bukan kita yang ke rumah mereka gitu. Seperti aku 95% keluarga aku di Jakarta, tapi aku belum ada yang kujumpain karena memang misinya kita harus ketemu Bapak Presiden dulu. Dan hari ini sudah plong gitu, jadi begitu tadi melangkah keluar dari pintu istana, Allah maulihat Tuhan. Nanti kita sampaikan aspirasi kita. Aksi jalan kaki ini pun menurut aku sudah sesuai dengan visi misinya, menarik perhatian publik, penyadaran dan kampanye, dan akhirnya kita bisa diterima Bapak Jokowi dan perjuangan belum selesai, justru baru dimulai. Kita lihat siapa yang konsisten melawan ini. Sepakat, Bang. Tak bereng-bereng, Mak. Tak bereng-bereng, Mak. Kan? You know lah. Ya. Oke, Bang Togu, terima kasih untuk waktu Bang Togu. Dan terima kasih juga sudah menyampaikan aspirasi. Iya, sama untuk Toba TV, terima kasih. Sejak tim 11 aja tutup TPL berjalan dari Bali G dengan setia terus menanyakan kabar, memberitakan tentang aksi kita dan jika tadi kita tidak
dengan media-media itu ya Toba TV ini jadi wawancara eksklusif sebenarnya. Ya. Jadi nanti untuk media-media yang lain mohon maaf, nanti akan ada rilis dari Aliansi Gerak Tutup TPL. Oke, terima Ya, kasih. ini spesial untuk Toba TV aja ya, spesial untuk Toba TV. Terima kasih Bang Togi. Karena kau ya Lek, Ya, karena kau ya Lek. Tapi kalau kau nanti melenceng yang tutup TPL lagi, ku hajar kau. siap. Siap. Oke Bang, Panjang umur perjuangan. panjang umur Tetap perjuangan. tutup TPL. Sampai ketemu di Toba. Ya, orang. Siap Bang. Makasih Bang. Sore. Oke. Salam Yo, sama yo, yo. kawan-kawan yang lain.